Masih bersama saya Mendikti Saintek, Profesor Satrio Brojonegoro. Prof, kita ada dua yang ingin saya tanyakan pada Prof yang tadi sudah kita lihat soal UKT yang mahal. Sedih rasanya melihat mahasiswa harus mengadu dengan kondisi uang kuliah mereka yang begitu mahal. Lalu kemudian soal obral gelar doktor. Saya mau masuk dulu ke soal bagaimana UKT kita ini bisa tidak terlalu mahal atau terjangkau bagi keluarga-keluarga Indonesia. Di dalam peraturan untuk perguruan tinggi yang milik pemerintah negeri atau PTNBH sudah ada ketentuan mengenai UKT. Ada beberapa kategori UKT itu supaya ada pemahaman subsidi silang. Yang mampu membayar lebih mahal, yang tidak mampu bayar lebih kecil atau kalau perlu. Itu tidak terjadi sepertinya Pak. Yang terjadi adalah semuanya dapat UKT yang mahal sehingga disebut kampus itu udah komersialisasi. So jadi, what went wrong? What went wrong karena rektornya menetapkan UKT tidak mengikuti skema yang ditetapkan di kementerian. Ada 5 atau 4 tahap atau 4 tingkatan. Ambil yang paling tinggi. Dalih dari rektornya karena kekurangan dana untuk operasional perguruan tinggi. Itu bisa diterima atau enggak? Sebetulnya kalau mau mengajukan untuk tambahan, bisa mengajukan kalau kurang betul ya. Nah, tapi memang juga terjadi banyak di mana-mana inefisiensi dari penyelenggaraan perguruan tinggi masing-masing. Dan itu ditimpakan pada mahasiswa? Dan beban yang dipikul, yang paling mudah tambahan ya lewat UKT-nya mahasiswa, karena yang lain kan susah dia cari uang. Sampai, sorry ya Prof ya, kan miris gitu. Ketika UKT mahal, kemudian ada kampus yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa pinjol gitu. Dan seorang menteri juga pernah bilang ya nggak apa-apa mahasiswa kalau untuk membayar UKT pinjol. Ini tragedi sih. Ketika mahasiswa menjerit karena uang kuliah tunggal mereka mahal dan kemudian seolah ya nggak apa-apa pinjaman online dulu. Ya, sebetulnya pinjol itu saya sama sekali tidak setuju. Itu tidak pantas oleh mahasiswa. Karena mereka kan kalau nggak kekurangan dana nggak mungkin ambil pinjol kan. Nah, sebetulnya di tiap kampus kan ada skema untuk beasiswa tadi Rosi bilang. Yang nggak punya uang bisa minta beasiswa ke kampusnya masing-masing. Kampus minta pada pemerintah tambahan beasiswa. Kita pasti kasih kalau memang sudah betul dan toh negara punya uang. Saya katakan di mana-mana pada anak-anak itu. Kalian kalau memang mau kuliah, kalau memang betul-betul ingin kuliah, negara punya uang, bisa bantu. Tapi kan lewat proses dulu gitu loh. Jadi kalau anak yang nggak punya, mohon ke perguruan tinggi minta beasiswa misalnya, atau minta bantuan atau apa. Setelah itu kan nanti ajukan kepada kami bantu. Jadi daripada pakai pinjol, mendingan minta beasiswa ke perguruan tingginya gitu loh. Apa janji Bapak untuk UKT ini? Karena ada sinyal bahwa UKT ini akan tetap naik, tapi hanya sekedar ditunda. Kalau masih dalam koridor yang ada, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau melewati batas yang sudah ditetapkan, kita akan adakan suatu upaya untuk pemenahan kembali. Karena begini, dikatakan di sana, UKT itu harus dibuat berdasarkan kondisi kemampuan masyarakat setempat. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa evidence bahwa memang yang diajukan itu sesuai dengan masyarakat, ya nggak bisa di itu dong. Saya ingin mengingatkan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo pada tanggal 23 Mei tahun ini, 23 Mei lalu, di universitas yang dibangun oleh uang rakyat, maksudnya uang APBN, harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu. Apakah janji ini adalah sesuatu yang akan direalisasikan, Prof? Itu sangat masuk akal, saya juga setuju seperti itu. Tinggal nanti kita mekanismenya bagaimana kita menghitung. Ya, kalau kita gratiskan, mungkin nggak semua, sebagian kita gratiskan, kita butuh berapa dari pemerintah itu. Dan kita lihat anggaran pemerintah untuk pendidikan juga sebetulnya ada cukup besar, meskipun banyak yang ke bagian lain ya. 20% nggak semua ke pendidikan soalnya tuh, masuk ke tempat lain juga. Tapi yang kita dapat dana kita sendiri kita bisa pakai untuk beasiswa. Jadi kita lihat nanti, yang betul-betul nggak punya uang, gratis bisa. Tapi yang memang mampu, ya sementara belum dulu lah, supaya membantu yang
yang tidak mampu. Baik, terakhir Prof, ini yang juga cukup menggelitik. Jangan-jangan memang kampus ini sebagai tidak lagi menjalankan fungsi rumah intelektual, tetapi juga rumah bisnis, sehingga juga tidak saja menerapkan uang sekolah yang tinggi, UKT yang tinggi, tapi juga kemudian mengobral gelar doktor. Dan di situ kita tahu mereka yang punya uang, punya kuasa. Profesor Satrio ini dari keluarga cendekiawan, ayah juga seorang profesor, menulis jurnal lebih dari 100 publikasi. Bangga nggak sekarang menjadi seorang profesor ketika gelar doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli ya ada harganya. Jadi ini flashback sedikit ya. Saya tanya dulu, bangga nggak jadi profesor atau doktor kalau ketika semua orang bisa mendadak doktor dengan relatif cepat dan bisa bayar? Saya malah punya gerakan di kantor saya. Pokoknya mulai hari saya dilantik masuk kantor, jangan pakai gelar di nama saya. Just my name enough, karena nama itu sudah cukup berharga buat saya. Kalau melihat gelar, silakan lihat CV saya gitu loh. Nah, apa harapannya? Supaya orang juga jangan ngejar gelar itu gitu loh. Iya kan? Dulu pernah saya zaman dirjen, saya buat edaran tuh. Pejabat-pejabat yang pakai seperti itu, saya suratin satu-satu. Lebih personal lah, enggak. Mohon jangan digunakan, karena ini nggak betul. Mohon, tapi ya mungkin ada yang nggak terima, ya nggak apa-apa lah. Saya beritahu, tapi ya nggak penuhi, ya nggak apa-apa, itu hak dia kan. Jadi orang tahu kok mana profesor yang memang sekolah beneran sama profesor yang ini. Atau jadi kami yang sungguhan ini merasa, oh kok begitu ya, udah deh nggak usah pakai aja deh kita. Just my name, enough gitu kan. Prof akan membiarkan kampus-kampus mengobrol gelar doktor bagi mereka yang punya duit atau yang sedang berkuasa? Tapi saya akan dengan cara saya menggunakan pendekatan social punishment aja. Saya katakan. Yaitu? Oh iya seperti itu kan jatuh reputasi kamu. Cobalah. Dengan you berikan pada seperti itu, ya sorry to say, orang lihat, oh segitu aja kampusnya. Nggak berwibawa yang wibawanya jatuh kan sama sekali kan. Ah ngapain nggak ada wibawanya. Jadi sebenarnya mereka menggali sendiri gitu loh. Kuburannya sendiri. Dengan begitu habis wibawanya udah sorry to say ya. Gitu. Jadi ya, janganlah kita kembalikan lagi pada orang perguruan tinggi, kebenaran, wibawanya harus tinggi biar masyarakat punya tempat bernaung. Perguruan tinggi sebagai tempat mereka bisa bertanya, minta pendapat, minta advice. Harus begitu, Ros. Prof Satrio, nggak usah pakai. Orang juga tahu Anda penulis jurnal yang luar biasa aktif. Bapak Satrio Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Sains dan Teknologi. Selamat bekerja. Terima kasih, Ros. Terima kasih Pak Satrio. Ya, thank you.